Kamarudin murka, beberkan kronologi Putri menggoda Yosua di kamar dan otak pembunuhan sebenarnya. Sidang perdana Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah tergelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Dalam dakwaan dan nota bantahan, Yosua Huta Barat dituduh melecehkan Putri Chandrawati. Bahkan pada nota keberatan kuasa hukum Putri Chandrawati mengungkapkan bahwa Yosua masuk ke kamar Putri melalui jendela dan membuka paksa baju Putri Chandrawati. Putri yang tengah sakit tidak dapat melawan. Disebutkan Putri hanya bisa melawan dengan pelan. Lalu Yosua mengancam Putri agar tidak memberitahu kepada Ferdy Sambo atau akan dibunuh beserta anak-anaknya. Aksi itu tak berlangsung lama, sebab terdengar ada langkah kaki yang kemudian disebutkan bahwa itu Kuat Ma'ruf. Putri juga mengaku dibanting di depan kamar mandi. Lalu Yosua pergi meninggalkan lokasi. Asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, menemukan Putri dalam keadaan terlentang dan menangis. Hal ini yang menurut pengacara Ferdy Sambo menyebabkan terjadi pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo yang mendapat telepon dari Putri yang ngaku dilecehkan menjadi panas dan murka. Menanggapi nota keberatan dari kuasa hukum Putri Chandrawati, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, menjadi marah. Ia mengultimatum Putri Chandrawati untuk jujur atau bakal membuka semuanya. Kamarudin mengatakan Putri merupakan otak pembunuhan yang sebenarnya. Ia memiliki peran yang sadis dalam pembunuhan Yosua Huta Barat. PC meminta perpindahan lokasi tahanan dari Rutan Kejagung ke Rutan Makobrimob. Kronologi pelecehan menurut Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin mengatakan Putri mencoba menggoda Yosua agar mau memperkosanya. Namun Yosua langsung menolak mentah-mentah rayuan ibu 4 anak itu. Yosua yang merasa itu merupakan aib. Ia berlari meninggalkan Putri. Peran Putri pertama menggoda Yosua. Menggoda supaya dia diperkosa. Tapi Yosua ingat kata pendeta, agar lari bila ada yang menggodamu yang tidak benar. Maka Yosua lari. Ujar Kamarudin dikutip dari tayangan YouTube TV One, Selasa 18 Oktober 2022. Lalu Kamarudin mematahkan keterangan pengacara FS dengan fakta Yosua dipanggil ke kamar. Menurutnya, tidak mungkin pelaku pelecehan dipanggil untuk ngomong berdua di dalam kamar. Putri mengundang Yosua ke kamarnya. Ini kan gak lazim, ujarnya. Putri merancang pembunuhan Yosua. Kamarudin mengatakan setelah gagal menyalurkan hasrat, Putri menelpon suaminya, Ferdy Sambo. Ia memprovokasi Ferdy Sambo agar mau membunuh Yosua Huta Barat. Termasuk Putri yang merancang untuk menyuap lembaga dan DPR RI. Lalu menelpon suaminya, bilang Yosua kurang ajar. Harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Kurang ajar itu kesimpulan. Dia memprovokasi suaminya agar membunuh Yosua. Dia menelepon pada tanggal 7. Sehingga suaminya langsung merancang pembunuhan, ujarnya. Putri juga memiliki peran merancang strategi pembunuhan dengan ikut rapat di Rumah Saguling, Jakarta Selatan di lantai 3. Pertama mereka bujuk Bribka RR dengan hadiah 1 miliar. Tapi Bribka RR nggak sanggup dan nggak tega.
karena nggak tega Bribka RR turun panggil Baradae. Ujarnya, kendati demikian Bribka RR juga memiliki kesalahan dengan membiarkan terjadi pembunuhan. Bribka RR punya kesalahan, seharusnya bilang ke Baradae lari atau bilang kau disuruh membunuh. Bilang gak mau. Rupanya Bribka RR saat ditanya Baradae mengaku tidak tahu. Makanya Baradae naik ke lantai 3. Begitu katanya. Karena dia pangkat paling rendah, bunuh ini, ku kasih ini 2 miliar ya. Karena dia pangkat paling rendah disuruh komandannya dan dikasih lagi uang, maka dia bilang siap. Artinya Putri ikut merancang pembunuhan dan menyiapkan uangnya. Putri membujuk Yosua ke Duren 3 dan ajari Ferdi Sambo pakai sarung tangan. Kata Kamarudin, peran Putri sangat banyak dalam pembunuhan Yosua Huta Barat. Dan mengajari Sambo pakai sarung tangan, dia membujuk ikut ke istana. Maka tiba di rumah Duren 3, Ferdi Sambo klarifikasi ke mendiang, kau kurang ajar ke istri saya. Karena dia nggak mengerti arti kurang ajar ini. Karena dia nggak ngerti arti kurang ajar dianggap pembangkangan. Tetapi dia dihabisi ditembak oleh Baradae dan Ferdi Sambo dengan gaya teroris dan pengecut. Pungkasnya, giliran Baradae jalani sidang. Sidang perdana dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 Oktober 2022 telah dimulai. Berdasarkan tayangan dalam program Breaking News Kompas TV, sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hari ini dimulai pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Sidang diawali pemeriksaan identitas Barada Eliezer. Sebelumnya ketika Baradae memasuki ruang sidang, ia sempat melambaikan tangan ke awak media. Ia mengenakan kemeja putih. Setibanya di PN Jaksel, Baradae didampingi tim kuasa hukum dan pihak dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Adapun Baradae menjadi justice collaborator dalam kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Mengenai pengamanan jalannya sidang perdana Barada Eliezer, kali ini para petugas yang dikerahkan lebih banyak. Berbeda dengan jumlah petugas keamanan yang ditugaskan saat sidang perdana Ferdi Sambo CS pada Senin 17 Oktober 2022. Meskipun hanya Eliezer yang menjalani proses sidang, beda dengan sebelumnya, saat ini jumlah pengamanan dari pihak kepolisian juga lebih banyak dibandingkan kemarin. Kemarin angkanya lebih dari 100 kepolisian yang berjaga. Tetapi kalau hari ini lebih dari 300 personel. Lebih dari 300 personel kepolisian yang didatangkan. Kata jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di PN Jaksel Selasa pagi. Sidang perdana dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae tiba di pengadilan sidang perdana dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 Oktober 2022 telah dimulai. Sebagai informasi, terdakwa Baradae akan disidang terkait kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 18 Oktober 2022 mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Selain sidang kasus pembunuhan Brigadir J, ada juga sidang perkara obstruction of justice
atau menghalangi penyidikan kematian Brigadir J yang akan digelar pada Rabu 19 Oktober 2022. Para tersangka obstruction of justice yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Khusus untuk terdakwa Ferdi Sambo, jaksa juga akan membacakan surat dakwaan terkait kasus obstruction of justice dalam perkara tersebut.